pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi sifat bunyi telinga terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak untuk dapat memahami pembelajaran hari ini, anak-anak dapat melihat video berikut ini. Anak-anak, pada pembelajaran yang pertama, anak-anak sudah belajar mengenai pendengaran manusia, yaitu telinga. Anak-anak sudah mempelajari bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi, serta fungsi dari masing-masing bagian telinga. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Maka hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pendengaran. Jika kesehatan dan kebersihan telinga tidak dirawat dengan baik, maka akan menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, dan bawaan lahir. Contoh gangguan pendengaran yang pertama, tuli adalah kelainan pada telinga yang menyebabkan penderita tidak bisa mendengar. Tuli biasanya dialami sejak lahir atau cacat sejak lahir. Namun, ada pula orang yang tuli setelah dewasa. Hal ini karena kebiasaan yang sering mendengar bunyi terlalu keras. Akibatnya, fungsi telinga menjadi menurun. Yang kedua, congek adalah keluarnya cairan berbau busuk dari dalam telinga. Hal ini disebabkan adanya infeksi bakteri ke dalam telinga. Infeksi ini menyebabkan telinga bernanah dan berbau busuk. Maka kita perlu memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat, yaitu dengan cara yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Yang ketiga, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT secara berkala. Yang keempat, menghindari mendengar bunyi terlalu keras atau menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Yang kelima, jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter THT. Nah, anak-anak tadi sudah mendengar penjelasan Ibu. Sekarang tugas anak-anak mengerjakan soal dari buku paket tematik 1 halaman 103 di buku latihan tematikmu. Bagian-bagian telinga bisa kamu lihat kembali pada penjelasan pembelajaran 1. Cara kerja kamu juga bisa melihat kembali pada pembelajaran 1. Cara merawat dan fungsi telinga juga kamu bisa pelajari kembali dengan melihat penjelasan dari Ibu. Anak-anak, pada pembelajaran 1 kita sudah membaca bacaan tentang pawai budaya dan berbagai macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bacaan-bacaan tersebut terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita sudah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui peta pikiran. Sekarang kita akan membuat
dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Sekarang perhatikan contoh paragraf pertama. Gelar budaya di sekolah. Lihat pada kalimat yang pertama, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Kalimat kedua, para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Langkah pertama, kita tentukan gagasan pokok, yaitu dari kalimat utamanya. Pada paragraf ini, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama. Kemudian, kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Sekarang kita lihat pada paragraf 2. Coba anak-anak baca dari awal sampai akhir. Anak-anak bisa temukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Setelah kalian baca paragraf 1 dan 2, sekarang kita akan memasukkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam tabel yang sudah disediakan. Coba anak-anak lihat contoh berikut ini. Paragraf 1, gagasan pokoknya keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya, yang pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Paragraf yang kedua, anak-anak lihat kembali paragraf yang kedua. Kemudian perhatikan dan baca dengan seksama. Gagasan pokok dalam paragraf kedua yaitu gelar budaya di sekolah Udin. Kemudian gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya, macam-macam gelar budaya, penampilan saat gelar budaya. Ibu harap anak-anak bisa memahami. Sekarang coba anak-anak baca paragraf yang sudah Ibu tampilkan di layar ini, yang berjudul batik. Anak-anak nanti baca dengan perlahan dan seksama, perhatikan. Kemudian baca paragraf kedua Reok Ponorogo. Setelah anak-anak baca, nanti anak-anak menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf di atas dalam bentuk tabel di bawah ini. Nanti anak-anak tulis di buku latihan anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak kerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, kerjakan dengan benar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.